Saya bangun benar-benar dari nol banget ya, dari klinik yang cuma ada di daerah. Saya bukain untuk istri sampai akhirnya jadi seperti sekarang ya. Suatu jadi kebanggaan lah untuk saya bisa kasih suatu klinik yang berkualitas untuk masyarakat ya. Dan kabar baiknya mungkin sekitar tahun ini atau tahun depan nanti kita akan benar-benar go internasional. Begitu banyak sih ya. Jadi dari Athena tuh dari awal kan saya melakukan edukasi ya tentang skincare abal-abal, tentang skincare berbahaya. Dulu pada waktu zaman dulu tuh kan banyak banget yang masih jualan pakai merkuri, polosan ya. Jadi zaman dulu pokoknya kalau jual polosan kayak gitu orang masih percaya tuh katanya Bepom ya. Jadi kan dari awal kan saya melakukan edukasi ke sana ya. Pelan-pelan saya berusaha memberikan contoh juga mana yang baik, mana yang benar, berjualan dengan baik, bikin klinik yang baik. Jadi seperti sekarang lah. Setiap edukasi itu kan ada zamannya ya. Saya melihat, saya mencoba visioner ke depan ya. Soalnya kan edukasi ini kan sesuatu hal yang boring ya cukup ya. Kalau misalnya hampir nggak ada ya satupun konten kreator edukasi yang melakukan edukasi itu selama 5 tahun berturut-turut bisa sukses jaya ya. Saya juga manusia biasa yang melihat hal itu juga. Jadi kalau pengen berkembang ya nggak cukup hanya edukasi. Mungkin saya awalnya kan edukasi ya, tapi lama-kelamaan kan berkembang menjadi konten kreator, menjadi sesuatu yang berbeda, bahkan memberanikan diri bikin podcast, yang lain sebagainya, sehingga saya bisa menyelipkan beberapa unsur edukasi yang lain juga di dalamnya. Kalau cuma edukasi doang ya kita realistis sih, edukator itu tidak disukai oleh masyarakat, penontonnya juga sedikit, nanti lama-lama tenggelam dan nggak ada yang nonton, percuma juga kan. Intinya kan siapa yang nonton kan, makin banyak yang nonton kan makin baik berita tersebut akan bisa disebarkan, karena berani buat ini, berani buat itu, akhirnya jadi cukup besar seperti sekarang. Dan ke depan kalaupun ada hal-hal sensitif yang harus saya kasih edukasi, lebih mudah didengar oleh orang lain. 11 tahun mau dibawa kemana gitu Dok, atau mau ada apa lagi? Gebrakan apa nih Dok? Gebrakan dari seorang Lebih banyak lagi. Memang targetnya di 2025 sampai 2026 nanti kita akan go internasional. Jadi ada kolaborasi dengan China. Ini juga saya ada kolaborasi dengan di Korea, dan di tengah tahun nanti kita juga ada kolaborasi dengan Thailand nanti. Jadi memang kita tahun ini fokusnya ada di internasional. Dok, makin suksesnya makin banyak angin yang menerpa. Gimana nih, banyak orang yang sirik juga sama dokter. Nanggapinnya gimana sih Dok? Banyak yang sirik nih. Saya juga baru sadar sih. Pasti kan kita pasti ada kekurangan ya, pasti ada kesalahan. Saya juga bukan manusia yang sempurna, pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan. Dan saya sadar ketika kita menjadi besar, cobaannya juga besar, tuntutan juga orang jadi lebih tinggi, jadi lebih besar. Nggak apa-apa, bagi saya prinsip hidup saya satu, kalau misalnya salah ya kita perbaikin, karena manusia kan tempatnya salah, tempatnya kurang ya. Bahkan kan yang jelek kita perbaikin, yang bagus saja kurang kita perbaikin kok, yang sudah bagus kita buat lebih bagus lagi kok, nggak ada masalah. Dulu saya ngelihatnya kalau misalnya ada yang iri, saya kesel, tapi kalau sekarang saya anggap itu salah satu batu loncatan saya untuk jadi lebih baik. Saya percaya apapun yang dikasih ini adalah satu cobaan, ada satu langkah buat saya jadi manusia yang lebih baik, jadi brand yang lebih baik untuk masyarakat. Dok, bahkan bisa dibilang tuh semakin dirimu meninggi makin banyak cobaan. Salah satunya yaitu sempat juga dilaporkan oleh Doktif. Gimana tuh Dok mungkin? Ya nggak apa-apa. Kan setiap warga negara berhak untuk melaporin ya, nggak apa-apa sih, aku nggak jadi masalah. Nanti biarkan aja di proses hukum yang membuktikan. Perkembangan. Akhir kemarin mediasinya gagal kan, dia nggak datang di mediasi, cuma itu aja sih yang aku tahu. Udah takut apa gimana sih Dok? Akhirnya nggak datang. Waduh, aku nggak berani spekulasi, kalian nih kompor. Dok, tapi harapannya Sebenarnya aku berharap sih bisa diselesaikan dengan jalur damai ya, karena ini menurutku bukan permasalahan di komunikasi sih menurutku. Sekali lagi aku bilang kan, kalau misalnya ada yang kurang, ada yang salah, ya aku siap untuk memperbaiki kok. Sebagai manusia aku siap untuk memperbaiki. Tapi yang jelas kan aku nggak ciptain bukan produk abal-abal, aku bukan mau celakain orang, aku juga nggak perkosa orang, aku nggak bius orang juga, nggak perkosa orang, aku juga nggak bukan melakukan kejahatan yang secara sengaja, bukan krim polosan. Ya kalau misalnya mau dicari, pasti kan setiap manusia ada kurangnya, ada kesalahannya. Tapi kan harus mendengar dua sisi juga, mungkin dari pihak saya bagaimana, ya saya siap perbaiki. Tapi karena sudah gaduh kemana-mana dan sudah masuk ke ranah hukum, dari manajemen juga menyatakan keberatan juga, sehingga akhirnya kan melaporin. Ya saya juga nggak berharap seperti itu sih, karena kan bagaimanapun juga beliau adalah sejawat saya kan. Ya saya doakan yang terbaik saja lah. Sebenarnya dari saya kan sudah berusaha untuk membangun komunikasi ya. Saya tuh diarahkan oleh
pertama yang akan saya itu Ustadz Felix Shaw. Ustadz Felix Shaw itu bilang, saya minta petunjuk dari Pak Ustadz Felix Shaw kan, apa yang harus saya lakukan nih Pak Ustadz, saya ketemu masalah seperti ini, saya bilang kan, saya juga nggak ngerasa seperti itu, tapi saya difitnah, saya bilang kan, ada beberapa hal yang merugikan saya, apa yang harus saya lakukan? Ustadz Felix Shaw bilang, samperin, datengin, dia bilang kan, tabayun, ajak ngomong baik-baik. Tapi beliau juga nggak bersedia kan, bahkan beliau mengontenin kemana-mana, ya nggak apa-apa kan, itu kan adalah itikat baik saya untuk oke, kita komunikasi yuk berdua yuk, kalau nggak kita tatap kamera juga boleh kayak gitu, punya ngobrol apa yang memang saya kurang ya saya bisa perbaikin, saya perbaikin. Kalau misalnya saya punya alasan, saya akan nyatakan langsung kayak gitu apa masalahnya, supaya industri kita kan jauh lebih baik sih, intinya sih itu sih, supaya industri kita tuh bukan kacau, bukan huru-hara, jadi lebih baik lah gitu, kayak gitu. Tapi kan beliau tidak bersedia, nggak mau ya, bahkan kemarin juga mungkin beberapa masyarakat agak lupa waktu di podcast dengan Densu kan beliau yang ngundang dan nantangin berkali-kali kan, tapi itu nggak datang juga kan, dan saya tuh berat hati untuk saya datang ke podcast tersebut. Sebenarnya saya nggak mau, tapi ya demi untuk bisa komunikasi ya udah kita datang, tapi kan beliau juga nggak datang pada saat itu ya, jadi saya juga bingung harus mau ngapain lagi kayak gitu, bagaimana sih cara menyelesaikan masalah ini, bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi. Dan akhirnya ya masuk ke masalah hukum. Kalau sudah masalah hukum ya sudah, biarkan hukum aja yang komunikasinya via hukum saja.